Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa qassada bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa nas'aluhu salamatan minal liqa'i wal wafata 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu bi khairil adnan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil a'yan, amma ba'du. Hadratal mukarramin ashabal fadilah wassadah ala sairil ulama, bil khusus yang sama kita muliakan tuan-tuan guru yang hadir malam ini, orang tua kita, guru kita bersama, al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah al-alim wal allamah Abah Yai Haji Aslawul Musa, guru kita bersama Walil Haji Muhammad Syakur Haji Jadi dengan Al-Fadil Ustaz Sulaiman SPDI beserta asatidz lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Moga beliau dan kita semua selalu dalam ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, mungkin hadir RT, RW dan yang lainnya, segenap tokoh masyarakat, mudah-mudahan mereka semua dimudahkan urusannya oleh Allah. Teristimewa keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Makmun bin Haji Wahid. Dalam hal ini anak menantu cucu cicit beliau Bapak Ustadz Luqmanul Hakim beserta saudara-saudaranya, dengan satu harapan, semoga almarhum Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kehilafannya, Allah lipat gandakan segala kebaikannya, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan anak-anak almarhum Allah jadikan anak-anak yang taat, bakti pada Allah dan Rasul, juga bakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja, khawatir nih Imlek bocok lagi. Pastinya acara ini digelar
berawal dan berakar dari rasa mahabbah kecintaan anak-anak almarhum terhadap orang tuanya. Betul. Ini kalau bukan cinta sama baba, kalau bahasa Teluk Naga bang, kalau bukan cinta sama orang tua, macam diadain peringatan haul. Bisa saja Ustadz Lukman doa dedewekan sama adik-adiknya sama saudara-saudaranya, tapi saking cintanya dia undang jamaah Masjid Firdaus, dia undang tetangga, bahkan diadakan pengajian. Nih cinta sama orang tua kudu kayak gini, bukan kuburannya di keramik. Ini kadang-kadang suka salah kaprah, gue mah sayang sama bapak gue. Buktinya apa? Kuburannya gue granit yang semeter 1 juta. Enggak ngaruh. Kalau kuburan di keramik ngaruh pak, kuburan mak bapak saya setingkat 18 tingkat. Maka ada satu keterangan di dalam kitab Nihayatul Sin. Wa in kanatil ardu musabbalatan lidabni biha wa hiya allati jarat adatu ahlil bilad wa harumal bina wa udima. Nggak boleh mempermanenkan kuburan kalau nguburinnya di tanah musabalah. Apa tanah musabalah? Tanah milik umum. Pokoknya selagi masih orang Kalideres, orang Pegadungan kek, orang Rawa Lele kek, orang Koang kek, nguburnya di situ berarti tanah milik umum, tanah musabalah, jangan dipermanenkan. Kalau semua pada dipermanenkan di keramik, nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, orang sini pada meninggal dunia, mau dikubur di mana? Ilok sama Amil habis dikukus, dibungkus. Kenapa? Tanahnya sudah habis. Sebab sayang sama orang tua di kayak begini. Boleh di keramik, boleh dibagusin kalau itu tanahnya tanah pribadi. Punya tanah 100 meter. Oh, pokoknya kalau masih keturunan Pacul bin Parang, ini boleh ngubur di sini nih. Itu berarti tanahnya tanah pribadi. Yang kedua, boleh dipermanenkan, dibaguskan kalau yang meninggal ulama, orang-orang soleh. Tujuannya li'ihya'il jiyarah, untuk menghidupkan penjiarahan. Kalau di Bang Bandar Pakong, ngapain di keramik? Betul. Subhanallah, ini saking cintanya sama orang tua nih. Ya. Mudah-mudahan nih anak-anak almarhum termasuk anak-anak yang birrul walidain. Ini almarhum Haji Makmun Pak, kalau kata orang Teluk Naga mah girang jasa, enggak kedaek. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh anak keturunannya ini tu'radu 'alal amwat minal aqibai wal asairi bil qalbiyah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dari ayat wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Amalan-amalan orang yang masih hidup yang dia lakukan ini diperlihatkan pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nih malam ini kata malaikat, hei Haji Makmun dan Haji Wahid, nih ada kiriman. Kiriman apa? Kiriman pahala. Apa? Sodakoh, bacaan Al-Quran. Dari siapa? Dari anakmu. Yang mana? Anak setting serentah. Disebutin tuh mana anak yang open, mana anak yang jodar. Tahu orang tua mana nih anak yang ocon yang perlu. Kalau yang kagak perlu, yang ngeluarin di gotun acan-acan, sama dibilangin. Nih, yang brakbo, yang baraan, anakku yang ini. Tuh. Subhanallah, ini anak-anak almarhum perlu semua nih Pak. Kuenya juga mikanya gede-gede jasa. Makanya kita yang hadir di sini Pak beruntung. Paling kagak nih dosa-dosa kita yang hadir di sini diampuni oleh Allah. Cuma dosa yang kecil-kecil doang. Dosa ngedongdot mah enggak diusap. Ilok tibang tahlil doang ngedongdot diusap, gede ngedongdot lagi aja. Itu bisa diampuni. Inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala ahikal muslim. Sesungguhnya di antara penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, kau gembirakan saudaramu yang muslim. Tanya nih Ustaz Lukman Hakim, girang kagak sat nih, saudara tetangga pada datang. Girang. Kalau kita nggak pada datang, langap lomo.
Pelangap, longo. Tuh pisang siapa yang makan? Makanya enak bang, udah dosa diampunin, perut warok, berkat nungguin. Ya ilah enak dasar. Sambil belonjor, masih dapat pahala. Di rumah belum tentu ketemu rambutan. Ayo dah. Di rumah macem ketemu anggur, malah menter-menter merah dasar. Dosa diampuni, perut warok. Alhamdulillah. Nah saudara, dasar kata dia. Kadang peluk naga ngomongnya agak panjang pak. Ya. Bicara aul itu umumnya dikenal di kalangan para Nahdliyin. Kelompok belasonoan apa no belasonoan? Boro-boro haul. Tahlilan aja bid'ah, tawasulan juga nggak boleh, maulid bid'ah, dia mah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nih ceramah kematian kayak begini, kata dia bid'ah. Kalau ceramah kematian kayak begini bid'ah, gua mau ceramah di mana lagi? Maulid dan udah habis. Ya. Main dikit-dikit bid'ah dari kulun. Bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Udah jangan didengerin yang kayak begitu lah. Ya. Apa Rasul ngadakan peringatan Aul? Iya. Rasul ngadakan peringatan Aul. Cuma caranya beda. Bagaimana? Rasul itu mengadakan peringatan Aul dalam hadis riwayat Al-Waqidi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuru qatlahu bi kulli haulin. Rasul selalu berziarah ke makam syuhada Uhud saban tiap tahun. Tuh. Jadi intinya haul itu adalah ziarah kubur. Maka cakepnya nih anak-anak almarhum besok ziarah kubur. Ya, cakepnya ziarah kubur nih ke makam orang tua. Kadang-kadang kita salah kaprah, ziarah ke Demak nyampe, ke Banten sering, ke Tasik doyan, kuburan baba di Pegadungan kagak dilongok-longokan anak PA gitu mah. Silakan ziarah ke makam aulia cakep, tapi makam orang tua juga harus diziarahin. Betul? Ziarah ke makam orang tua, ajak saudara, ajak keluarga, semua doain almarhum. Sebab yang dinanti orang-orang yang meninggal dunia tak lain dan tak bukan hadiah. Hadiahnya bagaimana? Di dalam kitab Bustanul Wahidin wa Riyadus Sami'in, Rasulullah pernah bersabda, ila mautakum. Berilah hadiah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Qulna ya Rasulullah wa ma nu'ti ilal mauta. Apa yang harus kasih hadiah kepada mereka yang sudah meninggal dunia? Pastinya hadiahnya beda. Kalau ada orang meninggal dunia, ada orang pak kelelep-kelebu di laut, kita kasih, bang kelebu, iya, ini ada PCX, enggak mau. Abang kelebu, kelelep, iya, ini ada NMAX, mau kagak? Kagak, pastinya dia pengen ban yang sudah dikompak. Begitupun orang yang sudah meninggal dunia, adanya apa? Kata Rasul, as-sadaqah wa du'a, sadaqah dan doa. Tuh, sodakoh makanan ting serengkah belonjol sedikit, teteluk tendang. Abang nyender sedikit pisang kendet bah. Berkah nih anak-anaknya royal semua, insya Allah mendapat keberkahan hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasul kan ziarah kubur. Ini kan di kampung apa nih? Wadas. Aja. Ini kan ziarah kubur, Ustaz. Orang sekarang mah bukan ziarah kubur. Dia mah kalau haul segala selamatan. Haul kadang-kadang motong kambing. Apa Rasul melakukan itu? Iya. Rasul melakukan itu, bahkan Rasul motong kambing saban hari wafatnya bertepatan dengan haulnya Sayyidah Khadijah. Ada hadis lain kana yatba'u syatan yauma wafati Khadijah summa yaqul
idhabu bidi ila fulana fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Idhabu bidi ila fulana fa innaha kanat jaratan Khadijah. Rasul Pak, saban bertepatan itu wafatnya Siti Khadijah, Rasul motong kambing. Alhamdulillah nih Ustaz Lukman dan saudara-saudaranya pas 6 tahun orang tuanya meninggal dunia, bukan kambing doang, kambing lain, ayam lain, bandeng lain, buyuk lain, di lain dipotong sama Rasulullah. Setelah dimasak kata Rasul, idhabu bidi ila fulana fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Nih, anterin di daging. Loh, dia dulu temennya Khadijah CS jasa. Kata Rasul, nih, anterin daging kambing. Dulu dia itu tetangganya Khadijah. Dan Rasul menyebutkan, menceritakan perjuangan Siti Khadijah. Tuh. Maka kalau orang yang sudah meninggal dunia jangan diomongin kejelekannya. Udkuru mahasina mautakum. Sebutin aja yang bagus-bagus. Biar kata yang meninggal preman Pak, tatonya sekujur badan, kepala naga dijidat, buntutnya diketunggir. Rungsep dah tuh preman mati. Jangan sekali-kali dibuka aibnya. Jangan sekali-kali diomongin kejelekannya. Ini kadang-kadang kita so bener, so suci, ada preman meninggal dunia ngomong sembarangan. Oh, siapa mati? Oh dia. Dia kalau nongkrong di Alfa orang gerah. Senter nyala dia loncat. Begitu saya lewat dia merah. Dia itu oke. Iya, langsung kita ada so bener. Waduh, bangsa digebukin malaikat nggak ngaso-ngaso kata dia. Jangan ada orang meninggal dunia. Kacamata kita menganggap dia soleh, langsung kita memponis siapa yang meninggal dunia, mau dia, wah dia udah pasti sorga. Kamu kenapa? Sembahyang lebih. Sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Kita nggak berhak menentukan sorga dan nerakanya seseorang. Kita masuk sorga kalau sekedar amal, belum tentu kita masuk sorga, kecuali dengan rahmat kasih sayang Allah dan syafaatnya Nabi kita Muhammad. Maka siapapun dia yang meninggal dunia, kalau seiman seagama, haka dia dongdor, haka dia begidor, haka dia bangkawara. Sekali lagi, jangan suka diomongin kejelekannya. Pernah Pak, dulu ada janajah Hampura. Kalau dibacanya janajah, itu mayit ada di kurung batang. Tapi kalau dibacanya jinajah, mayit doang tuh Pak, nggak ada di dalam kurung batang. Cuma kalau di Teluk Naga main potong letter aja, orang asal udah meninggal dunia dapat sebulan, udah dipanggilnya si jenat, sama nggak di sini? Nah, emang gramatikal bahasa begitu. Jangankan beda huruf, beda arti bisa berubah. Kita baca jannah itu surga, tapi kalau jimnya dipakai junnah itu perisai, asyamu junnah. Tapi kalau dibacanya jinnati mengendi jin, ini begitu bro. Ketika ada jenazah sedang diusung, ini saya kabar dari saya ke sono kemari, udah kelelong aja saya. Tadi mau dipindahin di situ tuh, soalnya semua. Atau pulang trauma di sini, atau sempuran naik. Abang mah enak sambil belonjo. Wah kenapa kali? Asal ngaji panas betis gua. Makanya gua belonjo. Gak apa-apa, orang ngaji segini mau belonjo gue tapi pahala bang ya. Ini namanya udah tua. Dan ngaji kalau udah tua yang ada kok ngaku penyakit dulu apa yang dirasain gitu ya. Pulang dari sini insya Allah majlis ini mulia karena ada bacaan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih malaikat ada Pak. Mamin baitin au masjidin au ma'alatin kuliah fi maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah, tempat, masjid, apa saja yang di dalamnya dibacakan maulid, tak lain dan tak bukan nih malaikat ditarik kita Pak. Ada malaikat di belakang Pak. Asal jangan malaikat Israel aja. Untuk malaikatnya enggak kelihatan. Kalau malaikatnya kelihatan roti enggak kecaplok. Salak mah bang katuluk. Kalau malaikat di sini Pak, memohonkan ampun pada Allah buat kita semua. Alhamdulillah. Itu ketika ada jenazah sedang diusung,
Sahabat pada ngomongin, oh yang meninggal dunia soleh, ahli ibadah, hebat dia mah. Kata Rasul, wajabat. Pastilah iya. Gak lama lagi ada jenazah sedang diusir, digotong-gotong pakai keranda. Diomongin, aduh yang meninggal itu merungsek. Sembahyang juga kagak doyan, puasa munggah doang getrek. Ngomongin kejelekannya. Ketika akhirnya kata Rasul, wajabat, pastilah iya. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, ma wajabat, apa maksudnya pastilah iya? Kata Rasul, tadi kan ada jenazah, kau bagus-baguskan, kau ceritakan kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka pastilah ia bisa masuk surga. Tadi mayat yang kedua kau jelek-jelekkan perbuatannya selama hidup. Kata Rasul, wajabat lahun nar, pastilah ia bisa masuk neraka. Kenapa? Kata Rasul, antum suhada Allah bil ard, kamu itu adalah saksi-saksinya Allah di permukaan bumi itu. Makanya kan kalau orang sholat jenazah Pak, itu terakhirnya ada ishad. Apa sih ishad? Biasanya udah selesai, itu imam berdiri tuh di pebalaan tuh ya. Ayyuhal hadirun, kaifa tas'aduna hadhil janazah fid dunya khair? Diulangi 3 kali, khair, khair, khair. Padahal yang meninggal Bandar Pakong, khair aja udah. Begitu ya. Apa ada manfaatnya? Ada. Ayyuma muslimin saidalau arba'atun bi khair adkhalahul jannah. Muslim mana saja, kalau dia meninggal dunia dipersaksikan kebaikannya oleh 4 orang, maka bisa masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wasalasa, bagaimana kalau yang menyaksikan 3? Kata Rasul, wasalasa, meskipun 3. Wasnani, bagaimana kalau cuma 2? Wasnani, kata Rasul, meskipun cuma 2. Summa lam nas'alu 'anil wahid, kata sahabat, saya nggak berani bertanya, bagaimana kalau yang menyaksikan kebaikannya cuma 1? Kagak mungkin di wadas nyolatin mayit cuma 1 doang. Kan banyak yang nyolatin bayar. Apa nyambat ke Koang, ada yang nyambat ke Rawalele, memang bagus tuh. Orang kalau meninggal dunia Pak, yang nyolatinnya arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an safahullah fihi. Kalau yang nyolatin itu ada 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, maka syafaat kita diterima oleh Allah untuk si almarhum. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, mau susah kek, mau kaya kek, ayo nyolatin, jangan pilih-pilih. Paling enak gak sholat mayit, sholat jenazah, assalamualaikum, amplop, sek, ada ya begitu tuh. Sholat mana yang dapat amplop lo? Betul. Intilin tuh ke pemakaman. Intilin. Kalau seandainya makamin jenazah, jangan ngobrol yang kagak-kagak. Baca aja zikir, baca aja sholawat. Kejadian ada RT RW mandor, manggul kurung batang, dia kongkok dor. Kemarin jadi ngukur, suwe. Jalannya agak dipercepat. Kalau abang kagak ikut, tahu-tahu abang lagi kongko di pos, jenazah lewat tuh digotong, dianjurkan untuk berdiri sampai jenazah itu berlalu atau kita yang berlalu. Ini kadang-kadang ada jenazah lagi digotong-gotong, siapa tuh meninggal dunia, nokong caang misalnya, ya dia wajar, udah tua penyakitan ongkoh, begitu kata dia. Padahal yang namanya mati nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang dia sakit mau sehat. Uje Pak, guru kita Allah yarham, meninggalnya gampang banget, palanya doang kebentok meninggal. Iya, pala kebentok meninggal. Kan ada Pak kepala kebentok mati, ada kepala kebentok hidup, ada. Tahu kepala apa itu ya? Ada kan kepala kebentok hidup? Kepala apa Bang? Udah pada apa itu? Mudah-mudahan kita meninggal, kalaupun kita meninggal dunia, meninggalnya husnul khotimah. Kuncinya jangan meloncong sama orang tua, jangan meloncong sama guru. Kenapa sehebat apapun kita nggak bakal bisa balas budi orang tua. Orang tua mah nggak pengen dibagi sama anak.
Lihat anak bener, lihat anak rukun, orang tua mah udah girang jasa. Nih, pasti kan punya orang tua kita ya. Ada nggak yang punya orang tua? Biar kata tua kan pasti punya orang tua, emang sunggokong berenang dari batu katanya. Wafid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qurrabil anhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Mau dia kiai kek, pesantrennya banyak kek, bisa baca kitab kek, dipanggil al-mukarram kek, orang cium tangan sama dia bolak-balik, tapi kalau dia ngeloncong sama orang tua, nggak sopan sama orang tua, nggak bakal berkah hidupnya. Betul? Nggak semenggah, bisa kayak lubang batu. Tahu lubang batu? Ke atas nggak bersemi, ke bawah ngebakar. Emang ada lubang batu bakar? Nggak ada. Wa qurrabil hamuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tuamu, bukan siapa yang nyuruh, Allah yang merintahkan. Kudu doain orang tua. Maka minimal 5 kali dengan orang tua sahabat Nabi sholat. Kalau anda sholat hadiah mah, emang NU mah unik pak. Jadi ajarin tuh untuk sholat hadiah. Oke, kalau saya sama orang tua sering-sering sholat hadiah. Bukan hadiahnya ini sholat, dihadiahin bukan sholatnya, tapi pahala sholatnya. Jadi niatnya nggak usah usolli sunatan hadiatan, jangan. Cukup usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Bebas surahnya. Apal tabarok, apal waqiah. Emang apal kul doang, kulaknya kul. Di rakaat pertama kul. Rakaat kedua kul, memang di kul ya, gitu. Beres sholat, doa, nggak mesti bahasa Arab. Kan ngapalin bahasa Arab, lupa lagi keder. Yang ada Allahumma-nya doang. Ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu mah dikirimin sama dia. Kalau kakak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Cuma kalau doa pakai bahasa Indonesia, minimal harus ada basmalah, ada hamdalah, ada salawat Nabi. Angkat tangan. Cuma jangan disingkat doanya. Ntar habis sholat, ngirim doa ke orang tua. Ya Allah, paham kali. Aduh paham Allah mah. Paham aja Allah mah. Itu begitu. Ya Allah, tadi sholat yang saya lakukan, pahalanya buat orang tua saya. Tu'aradu alal amwat minal aqribai wal asairi fi kuburihim. Tuh diperlihatkan pak. Jadi kayak begitu tuh ya. Nyampe kata siapa kagak nyampe? Dalam kitab Nailul Autar juz keempat halaman 115 di situ dikatakan fa idza jada ad-du'a lil maiti bima laysa lidai fala ayyajuja bima lahu aula. Kalau berdoa yang tidak dimiliki oleh si pendoa saja boleh, apalagi berdoa yang sudah dimiliki oleh pendoa. Abang suka ngadain orang kan? Mudah-mudahan rezeki lu lancar. Pernah nggak begitu? Padahal yang ngatur rezeki, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Mudah-mudahan lu sehat, panjang umur. Pernah nggak begitu doa? Padahal yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Kalau begitu saja boleh, kita nggak punya rezeki, kita nggak mampu memberikan kesehatan, apalagi berdoa yang sudah kita miliki. Tadi yang baca Yasin siapa? Yang baca Yasin siapa? Siapa? Berarti yang lain kagak baca, enggak? Kagak baca, yang lain kagak? Baca ujungnya doang, bin, an, gitu. Tadi yang baca la ilaha illallah siapa? Kita bareng-bareng. Yang baca sholawat siapa? Kita sama-sama. Yang baca kulu siapa? Kita sama-sama. Pahalanya punya siapa? Punya kita, bukan punya Haji Mahmud. Kenapa? Yang baca kita, yang nyiplak kita. Pahala siapa berarti? Pahala kita. Cuma kita mah tahu diri. Kita peduli sama saudara kita. Tadi pahala punya kita, cuma ditransfer tadi pahala itu oleh guru kita tadi di doanya. Ada
ada doa isol. Allahumma ij'al wa taqabbal wa ausil sawaba ma qaradahu min surat Yasin wa surat Ikhlas hadiatan balighatan khususan ila roh Haji Makmun bin Ali Wahid tu'radu alal amwat minal aqibai wal asairi. Makmun bin Wahid, nih ada kiriman bacaan Al-Quran dari siapa? Anak lu pada rempuk jasa, dikirim tuh. Kita yang coba kita transfer Ustaz, atau kita datang kemari dapat apa? Pahala udah dikirim Haji Makmun. Kita lagi-lagi tadi pahala dapat juga Pak, dosa diampuni, perut waras, berkat nungguin, udah tonton aja. Kita pun dapat kebaikannya. Tuh. Kalau segan sholat adiyah, makanya kalau habis sholat maghrib jangan buru-buru bubar, minimal baca ajirni minan nar. Domirnya nggak usah diganti, nggak usah ajirnya, ajirni minan nar 7 kali. Lanjutkan sholat ba'diyah maghrib. Pengen ngirimin pahala buat orang tua, masjid lagi dibangun, pengen nyumbang semen 18 tronton, tapi nggak gablek duit. Pengen sodako nyantuin yatim pahalanya buat orang tua, tapi nggak gablek duit, habis kopi berengse doang. Ulama ngajarin, kalau sayang sama orang tua, lanjutkan dengan sholat ba'diyah maghrib. Makanya kalau habis sholat Pak, pegang tasbih, jangan HP. Ini kadang-kadang habis sholat pegang HP, update status. Beres sholat doang, diengkrek. Sholat Jumat aja, OTW masjid Jumatan. Ini sekarang aja nih ada yang bikin status. Lagi haul, di Haji Makmun yang ke-6, ada nggak nih? Ada, yang mana? Ada ya pokoknya. Lanjutkan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, cukup dah palak sama Anas. Kirimin nih orang tua kalau sudah meninggal dunia, kata ulama, kirimin bacaan pertama minimal bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Minimal 1000, maksimal 12.000. Lumayan, memeniran. Sanggup? Sanggup? Bisa? Oh, bismillah nggak biasa, senangnya sholawat. Di hadrat tuh senangnya sholawat, bacain sholawat. Jangan yang panjang-panjang, tibil kulub kepanjangan, nariyama kepanjangan, ujian kepanjangan. Udah aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama kalau baca sholawat sampai wasallam, sebab ayatnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Berapa bacanya? Minimal 1000, maksimal 12.000. Sanggup? Tuh, lebih panjang lagi tadi. Emang ada yang rada pendek kan, Ustaz? Ada. Kata ulama yang asmaul husna. Tapi nggak semua, nggak 99. Satu yang lapatnya ya latif, ya latif, ya latif, bukan mandor latif, ya latif, ya latif. Pendek kan? Pendek kan? Cuma kalau ya latif 16.640 baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Paling Pak saya coba itu nggak sampai 15 menit, 7 menit kalau yang lancar. Kalau yang rada garap bismillah, lama juga. Tuh. Baca tuh 1000, langsung doa bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tadi saya baca bismillah, pahalanya buat bapak saya, tu'radu alal amad minal aqibai wal asairi fil barjah. Tuh, nyampe. Makanya nih intinya ziarah kubur. Aneka macam, yang macam-macam. Ada yang khatmil Quran semalaman suntuk, ada yang ngadain halako, ada yang santunan yatim, macam-macam. Makanya kalau malam ini enak pada diundang tetangga saudara almarhum nih, palanya segede lem gambreng, ketutukan. Tapi kalau besok kagak ada siapa-siapa, almarhum tetap menanti doa, maka
terbesar adalah waladan solehan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Abang meninggal dunia punya kontrakan Salem Gambreng ada 20 pintu, kontrakan nggak ada yang bisa baca Rabbi firli wali walidayah. Abang tinggalin tuh sawah petakan hektaran, nggak bisa baca Rabbi firli wali walidayah. Tapi kalau ninggalin anak waladan solehan tarokahu, maka itu anak paling tidak bisa Allahumma firli dunubi wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka jangan sampai anak nggak bisa ngaji. Silakan anak abang mau jadi apa saja, mau jadi dewan terserah, mau jadi camat bodo amat, mau jadi polisi terserah, cuma suwe kalau anak nggak bisa ngaji. Apa tentang anak polisi? Nanti bapak meninggal dunia, minta kirimin pistol buat nembak munkar nakir, nggak bisa. Tong-tong kan kapolsek, tong kan bapak mati kirimin pistol buat nembak munkar nakir, tidak bisa. Tapi kalau anak pak, kita meninggal dunia, anak lagi ngaji di madrasah sama ustad, jangankan dia baca Quran, dia lagi baca ikro, ikronya ikro satu dieja, bapak lam malu babalu. Abang meninggal dunia itu lagi-lagi pahala dapat. Kenapa? Anak abang lagi ngaji. Coba kalau anak di tangkrang tongkrong luang di jembatan di Citra 2, kenceng, baby, bala-bala ya. Abang sudah meninggal dunia, dikirim bala-bala doang, pedes-pedes. Rugi kagak? Rugi kagak? Siapa yang rugi? Kita. Kenapa? Tidak meninggalkan invest yang terbaik ketika kita meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan anak-anak almarhum, termasuk anak-anak yang birrul walidain, amin ya rabbal alamin. Maka ziarah kubur ya nggak bid'ah, kagak bid'ah. Bahkan bacaan Al-Quran, bacaan apa saja, kalau kita mau transfer buat orang yang sudah meninggal dunia, ada tata caranya. Di dalam kitab Hasyiatul Jamal juz keempat, di situ dikatakan qala Muhammad Romli yasilu qiraatil maiti idza wujida wahidun min salasati umur. Bacaan Al-Quran itu bisa sampai buat orang yang sudah meninggal dunia, minimal ada 1 dari 3 syaratnya. Kalau nggak ada sama sekali, biar kata abang baca Yasin 2000 balik nggak bakal nyampe. Saya sama orang tua baca nyampe 2000 balik bisa nggak nyampe. Kalau tata caranya kagak ada. Bagaimana Al-Quran bisa nyampe pahalanya buat almarhum yang sudah meninggal dunia? Di dalam kitab Hasyiatul Jamal, yang pertama al-qiraatu inda qabrihi. Kalau bacaan Al-Quran itu dibaca di sisi kuburnya. Ujuk-ujuk anak almarhum datang ke kubur. Kalau sering jarak kubur pasti nggak kakak tutup nyariin kuburan bapak gua mana ya, kuburan bapak gua mana ya. Tuh kalau ada anak nyariin kuburan bapaknya, itu anak PA. Berarti dia nggak pernah ziarah. Dia datang, duduk, dia nggak ngapa-ngapain, cuma dia baca Yasin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Kalau mau dipotong begitu sampai subuh. Oh, baca tuh baca di kuburan babanya, langsung pulang. Enggak doa, enggak niat, dia langsung pulang. Apa nyampe? Kenapa? Al-qiraatu inda qabrihi, dibaca di sisi kuburnya. Makanya kalau di kubur enak begitu, kuburan bapak kita baca kulhu aja. Kalau nggak bisa baca Yasin mah sebanyak-banyaknya baca Bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, utuh nyampe. Kenapa? Bacanya di sisi kubur. Ustaz, waduh, kalau kudu baca di kubur mah saya berat di ongkos. Emang kenapa? Kuburan bapak saya di Jerman. Waduh, orang Wadas kuburan di Jerman babanya. Ilok timbang baca Yasin doang kudu ke Jerman. Ada yang kedua. Yang kedua, an-niyatu usula sawabilahu. Bacanya mah di rumah. Habis maghrib Jumat tuh, malam Jumat, atau habis maghrib malam Senin gak ada kondangan bisa dah tuh. Dah baca Yasin lah, niatin aja. Nggak bisa bahasa Arab, udah Allah mau bahasa apa juga tahu. Niat begini, ya Allah,
nih saya membaca Yasin, pahalanya buat baba saya. Nggak disebut babanya, Allah mah tahu nggak bakal tukar baba kita, nggak. Begitu aja bacanya, udah nyampe. Kenapa? An-niyatu usula sawabilahu. Ada perangkonya. Kan kalau perangko mah Haji Ma'mun bin Wahid yang baca, Ustaz Lukman Hakim, nggak bakal kemana-mana. Orang perangkonya Haji Ma'mun jadi hatinya. Tuh, paham? Alhamdulillah nih, kalau ceramah udah paham, cepat udahan dah nih ya. Kalau udah paham, mau ngomong apa lagi, masa ngajar bebek berenang? Kata guru saya, kalau ceramah udah paham, udahan. Iya, paham? Ini pembohongan jasa. Paham gak nih? Kata guru saya, ceramah hampir setengah jam nggak paham-paham juga, capek-capek awak udahan. Ampura ya. Yang ketiga, ya, diniatin kagak, di kuburan kagak. Yang ketiga, ad-du'a'u lahu akibaha. Beres wa ilaihi turja'un, angkat tangan, bismillah, alhamdulillah, sholawat ya Allah. Tadi saya baca Yasin, pahalanya buat emak saya, pahalanya buat baba saya, nyampe. Tuh, enak. Jangankan kayak begini Pak nih, makanan banyak banget. Dulu ada orang kena penyakit sakta. Kalau bahasa sekarang mah kayak penyakit stroke. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat dari penyakit begituan. Sebab kalau kena stroke kan kasihan juga Bang. Tangannya enggak, dia mah enggak begini. Enggak tuh. Ada orang stroke tangannya begini jalannya, enggak. Enggak ada yang begini enggak. Dia begini, mari. Gitu kan tangannya tuh. Ya orang kena penyakit stroke Pak, jogong aja Pak, jogong. Kayak ular kadut liar linis, begitu tuh. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah, kasih saya sembuh. Saya pengen ibadah sempurna, kayak orang-orang bisa duduk di majelis ilmu, bisa ngaji dengan enak, sholat dengan benar. Kalau saya sembuh, saya ingin satu Jumat atau hari Jumat itu saya jadikan Jumat barokah. Saya akan sedekah, pahalanya buat orang tua saya. Makanya kalau orang tua sudah meninggal dunia, jadikan Jumat barokah Pak, ke masjid dekat. Kalau sembahyang Jumat bawa tuh cepean. Kira-kira yang dibawa cepean, gocapan 20-an, cebanan, gocengan sampai 2000-an. Pada dia mah ya, pura-pura budak dah. Tuh kalau Jumatan, yang dibawa cepean, gocapan 20-an, cebanan, gocengan 2000-an. Doanya dikabul oleh Allah. Jumat pertama dia sedekah, Jumat kedua sedekah. Beberapa Jumat berlalu dia nggak punya duit sama sekali Pak, jangankan buat sedekah, makan aja nggak ada. Bingung dia. Akhirnya dia nanya ke guru, Tuan Guru, saya ada omongan. Kalau penyakit saya sembuh, Jumat itu saya jadikan Jumat barokah, pahalanya buat orang tua saya. Ini Jumat sekarang saya boro-boro musodako, seperak putih ayam kalau bahasa kampung agama. Nggak punya duit, saya kebingungan ini. Apa kata gurunya? Ya udah, lihat kamu baik, ambil tuh ember. Kata gurunya, buat apa guru? Ambil aja dulu. Ya ambil, bawa ke pasar, isiin air. Terus gimana? Yang namanya di pasar mah ada aja bonggol semangka. Di pasar tuh ada bonggol bangkuang, bonggol pisang, bonggol rambutan. Comot, ambil, bersihin. Terus, kalau ada kambing lewat dia doyan kasih. Ada kuyuk lewat kasih. Ada kucing lewat kasih. Niatin, itu pahalanya buat orang tua kamu. Dia bawa ember. Dia pungutin Pak bonggol semangka, kan masih ada sisa-sisanya mah, nggak papras sekali. Ada bonggol bangkuang, bonggol pisang, dia cuci, dirapiin. Kambing lewat, dia kasih, dimakan sama kambing.
apa yang dia ucapkan? Dia cuma berdoa, Allahumma ij'al hadza sawabahu li ummi, Allahumma ij'al hadza sawabahu li abi. Ya Allah, kalau memang ini yang dimakan binatang yang saya kasih ada pahalanya, pahalanya saya transfer buat orang tua saya. Seharian suntuk di hari Jumat cuma ngempalin bonggol-bonggol doang. Apa yang terjadi malamnya? Mimpi ketemu emaknya, mimpi ketemu orang tuanya senyum. Kata orang tuanya, nah tawan jasa, emak pengen makan semangka, lu kirimin semangka. Padahal yang dikirimin apa? Bonggol doang. Kalau begitu aja nyampe, apalagi yang kayak begini pakai mika pastinya nyampe. Alhamdulillah. Makanya kalau ada paham-paham dia bilang kagak nyampe. Tuh ada tuh sekelompok paham padahal imamnya saja, pimpinannya saja. Imam Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya. Padahal orang Wahabi ini kiblatnya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Imamnya saja menyatakan nyampe pahala. Itu di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kalau saya tidak hilaf itu ada di juz ke-12 halaman 400. Ibnu Taimiyah tuh dengkotnya yang dijadikan imamnya oleh Wahabi. Wahabi kan katanya begini-begini. Makanya jangan diladenin. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, Tuan, tuh ada orang baca tahlil apa 70.000. Kalau kita kenal tuh ada kok kan ya. Oh, dia baca Yasin, dia zikiran, dia baca tasbih, pahalanya dikirimin sama orang yang sudah meninggal dunia. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kata Imam Ibnu Taimiyah, yasilu lil mayt qira'atu min ahlihi wa tasbihu wa dzikruhu wa sa'iru dzikrihim idza adda lil mayti wa shalla ilaihi. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang baca la ilaha illallah sampai 70.000, dia baca ayat Al-Qur'an, mau Yasin apapun, dia baca zikir, kalau dia hadiahkan semata-mata mengharap ridho Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia, wasola ilahi, maka nyampe. Tuh. Jadi jangan ragu-ragu Pak, ya, kecuali si abang udah nggak percaya dah, ya, jangan ragu-ragu. Kenapa? Kumpulnya di sini Pak, tadi ada bacaan sholawat. Emang kita di sini kongkok kan kagak? Kita baca Al-Qur'an, kita baca ayat suci Al-Qur'an, kita baca la ilaha illallah. Manfaat kagak? Manfaat. Kata siapa kagak manfaat? Maka teruskan saja peringatan Daud. Besok ada yang ke-7, ada yang ke-8, ada yang ke-9. Apa kiamat kurang 3 hari dah baru berhenti? Ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang dibaca dari jamaah untuk almarhum al-maqfulah Bapak Haji Makmun, insya Allah manfaat. Pastinya anak-anak almarhum tercatat sebagai yang birrul walidain. Makanya kalau pengen meninggal dunia husnul khatimah, di dalam kitab Tanwirul Qulub yang menyebabkan orang yang meninggal dunia su'ul khatimah, salah satunya adalah uququl walidain, meloncong melawan sama orang tua. Terakhir saya kasih satu kisah supaya kita bisa introspeksi diri sejauh mana kita buat bakti sama orang tua. Dulu ada seorang Pak punya istri, dia ngadu kepada tuan gurunya, ya Syekh, inda ummi wa jaujati, sesungguhnya ibu saya dan bini saya bainahuma masakilu, ada permasalahan, nggak aku recek dulu. Ini sering kita alami Pak, kan rada ribet. Kalau bini nggak akur sama emak, ribet kagak? Kita belain bini, ini orang tua. Kita belain orang tua, ntar bini ngambek, nggak dikasih naikin congcit malam-malam, kan rada ribet juga. Jadi bingung, sebab bininya sama emaknya kagak akur. Yang terjadi di kampung kita aja dah, ya. Ya loh, tuan, emak saya sama bini saya lagi ada masalah. Kata gurunya, emang kenapa bisa begitu? Dia jawab, inna ummi indi, sesungguhnya emak saya di sisi saya. Gurunya nggak paham, bukan nggak paham, gurunya paham.
Cuma gurunya pengen lebih tahu lagi yang jelas. Ait kalamak, ulangi ucapanmu. Kata dia, inna ummi ma'i, sesungguhnya emak saya bersama saya. Kata gurunya, ait kalamak, ulangi ucapanmu, yang benar, ngomong. Kata dia, Tuan, inna ummi fi baiti, sesungguhnya emak saya ngikutin saya. Nih bahasa Wadas mah. Jadi emaknya tinggal di rumah dia, nyampur emaknya tuh. Apa kata gurunya? Wahai anak, jangan sekali-kali ngomong orang tua nginep di rumah kita, meskipun rumah kita yang bikin. Kalau pengen berkah, saya ulangi kata gurunya, jangan sekali-kali jadi anak ngomong orang tua, bapak kita, emak kita nginep di rumah kita, meskipun rumah kita yang bikin. Ini sering kita ngomong, emak gua nginep di rumah gua 3 hari bertadasa. Ada nggak yang begitu? Ada. Orang tua paling nginep 3 hari. Ini kadang-kadang orang tua nginep 3 hari dioper. Mak, pindah mana ke rumah abang? Dia mau warung, ntar mak kenyang. Waduh. Maknya pindah lagi nginep 2 hari di rumah abangnya. Dapat 2 hari kata abangnya, mak, sama yang bontot toh mak, dia mah kerjanya di bandara, dasinya juga jinjet, gajinya 7 jutaan. Ntar mak enak, kenyang, emaknya pindah lagi 2 hari. Akhirnya emaknya mati di jalanan. Tuh. Iya, makanya selagi punya orang tua, rajin silaturahmi, naib jadi anak. Kalau sampai orang tua minta, sudah saya bilang, orang tua mah nggak mau dibagi sama anak. Lihat anak bener aja, orang tua udah kira. Kita nih sebagai anak kudu punya gegembung. Betul gegembung. Anak tuh ilal walidain ibadah. Mandang wajah orang tua aja ibadah. Orang tua abang di koang, datang ke koang, assalamualaikum. Tuh liatin orang tua wajahnya penuh dengan kasih sayang. Tadi ini mau ke rumah orang tua, bacot doang lemes. Mak, apa yang dirasa mak? Mak, apa yang dirasa? Lah kata mak bapak, apa yang gua rasa? Lu kemarin gak bawa apa-apa, sangat terbiasa. Ini bacot doang lemes, mak, apa yang dirasa? Mak, apa yang dirasa? Wajar. Iya. Jangan sampai diminta orang tua kita hobinya Samsu, atau bawain Samsu, jangan jinggo sepet. Orang kita doyannya anggur, bawain anggur, jangan gamblang. Orang kita doyannya bandeng, bawain ikan bandeng, jangan payus ketulangan. Ayo. Apalagi kalau perempuan nih, orang tua kita perempuan minta sampai begini, bagi ngapa duit gua tong? Terus abang nih sebagai anak lelaki ngomong begini, bentar mak, ada diri kita, tolol. Iya. Kalau ada anak laki-laki, orang tua perempuan sampai minta, bagi ngapa emak duit? Bentar mak, ada diri kita. Takut sama bini, PA. Lah ayo emaknya suruh nunggin, mak, nungginnya no mak di pasar, mak nunggin di pasar pelangap, pelongop. Pas dikasih cepat. Nunggin kemana? Hak terbesar buat seorang laki-laki adalah ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Rasul, ummuhu, ibunya, bukan bininya. Kapan lagi kita mau bakti sama orang tua? Untungnya nih anak-anak almarhum ingat sama orang tua, maka termasuk anak yang birrul walidain. Mudah-mudahan kita juga semua anak-anak yang birrul walidain. Anak-anak kita juga birrul walidain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Lebih kurang yang mohon maaf kalau ada yang kesinggung, ampura bang, ya, bukan maksud mau nyinggung, ya. Kalau ada salah itu saya yang bodoh. Pastinya kita semua punya salah. Yang terbaik adalah kita saling memaafkan. Kalaupun almarhum punya salah dalam hidupnya 6 tahun yang lalu, dimaafin gak kira-kira? Dimaafin kira-kira? Alhamdulillah, insyaallah kuburnya jadi rombah min yadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.